Saya sapa ada Direktur Riset SMRC, Mas Denny Irvani, kemudian ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Mbak Rahayu Saraswati, ada Bang Andreas Hugo Pereira, politisi PD Perjuangan, Ketua DPP juga ya. Kemudian ada pakar komunikasi politik Prof. Effendi Ghazali. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam, Kristi. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Tadi cuplikan survei Denny. Mas Denny sudah kami tayangkan, jadi saya tanya ke Prof. EG. Prof. EG, Anda melihat dan membandingkan terutama ya, tren elektabilitas itu kan dari pemilu ke pemilu berbeda-beda. Ada yang dari awal starting point sudah meninggalkan jauh tokoh-tokoh lain. Ada seperti saat ini terjadi Pak Ganjar, Pak Prabowo sangat kompetitif, hasil surveinya meninggalkan nama-nama lain. Anda melihatnya bagaimana? Saya coba tadi kasih pertanyaan pemirsa. Kira-kira dari sudut pandang spekulasi ada harapan, ada tentu harapan dari masing-masing pendukung, ada harapan untuk melihat bagaimana kepentingan bangsa ke depan. Anda punya pandangan soal itu? Ya, Christian dan para pemirsa, selamat malam. Saya mau mengatakan dari judul ini tentu kita baca bahwa dalam komunikasi politik sampai kapanpun semuanya adalah kawan. Ya, dalam kompetisi kita bolehlah lawan dalam tanda petik atau saling berkompetisi, kompetitor lah ya. Tapi ketika judulnya ini menjadi lebih baik kawan atau lawan, saya mau karena ada Bung Denny juga di sini, Mbak Saras dan Pak Andreas, saya mau mengatakan begini. Kan pada kenyataannya ini tidak bisa dilihat hanya pada Prabowo dan Ganjar, betul ya? Karena kan kita nanti menunggu ini 3 pasang ataukah 4 pasang. Nah, kalau dia menjadi katakanlah 3 pasang, Christian, maka jangan-jangan terjadi putaran pertama itu ada semuanya kompetitor atau lawan, di putaran kedua jadi kawan. Karena Bung Denny, pada saat ini kan kalau ditaruh simulasi 3 pasangan saja, belum ada yang di atas 30% kan ya. Kita juga mengadakan survei di Salemba School itu memang tidak untuk dipublikasi, belum ada yang di atas 30%. Jadi pertanyaan Christian tadi ini menarik untuk putaran kedua sebetulnya. Kalau betul masuk 3 pasangan. Tapi kalau secara umum saya mau mengatakan, memang sedang terlihat bahwa saya setuju pada waktu kita gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia, Pak Prabowo naik ke atas sedikit, kemudian Ganjar berusaha menjelaskan bahwa kita menolak karena ideologi, bukan karena nggak suka Israelnya atau tidak ingin menjadi tuan rumah. Nah, di situ kemudian ada miraculous effect namanya ya. Jadi dampak mukjizat ketika seorang betul-betul sudah didaftarkan jadi capres. Ya, jadi sebelumnya itu ya tidak, tiba-tiba dia didaftarkan. Nanti kalau didaftarkan di KPU bertambah lagi itu nilainya. Betul ya, Bung Denny ya. Nah, ketika itu naik, maka sekarang Pak Ganjar seperti terlihat di depan. Tapi ada satu catatan dari saya, yaitu satu lagi yang namanya selalu dimasukkan dalam semua survei, yaitu Anies Baswedan atau Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu belum memunculkan perubahannya. Saya nggak tahu itu kenapa, ya. Kayaknya perubahannya ditahan sampai September nanti. Nanti kalau sudah September, baru dia kasih tahu, oh ini loh perubahan kami, gitu. Selama dia menahan-nahan perubahannya, maka tinggal 2 ini yang kita berbicara, apakah mereka menjadi kawan atau lawan. Nah, dalam konteks sekarang, saya merasa ini menjadi kompetitor yang sangat serius, karena dua-duanya ingin menjadi capres. Begitu Saras ya? Pak Prabowo sampai sekarang masih tetap mengatakan dirinya capres. Ganjar otomatis dari ruling party nih, Pak Andreas ya, tidak ingin, setidaknya pernyataan itu tidak mungkin lagi untuk menjadi cawapres. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi bahwa sebetulnya Christian dan para pemirsa, menjadi capres dan cawapres pun kalau 2 orang ini bersatu, ya, maka boleh dibilang selesai itu ya Pak Denny ya, 1 putaran. Kalau melihat komposisi yang ada sekarang, selesai 1 putaran. Siapapun yang menjadi capres dan cawapres, dan bahkan sebetulnya kotel efeknya, efek ekor jas itu tetap bisa diperoleh dari siapapun yang menjadi capres ataupun cawapres, karena mereka berdua yang akan menikmati efek ekor jasnya. Kalau yang pendukung ya nanti dapatlah beberapa sisa-sisa sedikit. Mereka berdua ini maksudnya PDIP dan juga Partai Gerindra ya, Prof. EG ya? Ya, kalau di layar kita tertulis Christian ini Ganjar dan Prabowo gitu ya. Jadi sebetulnya nanti orang lain nanya juga, kalau Ganjar dan Prabowo tulisannya,
apa harusnya Prabowo Ganjar ya? Semua ini Christian dibaca sebagai simbol-simbol, tapi menurut saya sementara ini yang sudah pasti punya tiket, saya setuju dengan Christian, yang sudah pasti punya tiket ditulis lebih depan, Ganjar. Ya, sementara Prabowo ini tinggal kita tunggu nih kapan deklarasinya seperti Ganjar kemarin kan, karena dengan itu habis Caiminnya Sarah suka jalan-jalan juga nih kemana-mana gitu. Begitu pengantar saya, Christian. Ya, ya, terima kasih Prof. Ege sudah memberikan pengantar karena ini saya harapkan bisa menjadi diskusi yang terbuka dalam arti bahwa membuka segala kemungkinan dari melihat segala kemungkinan dari berbagai kacamata untuk sama-sama senang kalau undang Mbak Sarah selalu bawa narasi perdamaian ada di layar. Jadi saya mau ke Mbak Sarah. Mbak Sarah, di tengah banyak suara, bisa jadi tidak sesuai harapan dari internal Partai Gerindra. Tadi saya sempat ke deklarasi relawan Pak Prabowo di salah satu gedung di Jakarta Pusat. Ini juga relawan sudah mulai dihidupkan. Bagaimana kemudian dinamika yang terjadi di internal Gerindra sendiri melihat turun naik kompetisi antara satu tokoh dengan yang lain, dalam hal ini adalah Pak Prabowo dengan Pak Ganjar, karena hari-hari ini berbagai lembaga survei mengeluarkan hasil survei termasuk dengan para relawan, termasuk dengan tadi Prof. Ege bilang, ini punya kawan koalisi, PDIP sudah punya tiket sih, tapi kalau Gerindra kan butuh PKB minimal, tapi PKB-nya masih suka kemana-mana ya Prof. Ege ya, gimana Mbak Sarah? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Ini Prof. Ege emang lucu kalau misalkan menurut. Apa kabar Prof? Jadi Christian, kalau bicara tentang bagaimana sikap internal, bagaimana sikap kami sebagai kader dan pembicaraannya seperti apa, harus disampaikan dan diingatkan bahwa kami bukan partai baru, yang artinya pun juga ini bukan first rodeo. Ini kita sudah melalui beberapa pemilu dan saat ini pun juga bisa dikatakan kita bukan partai kecil. Ini bisa menentukan, sangat bisa menentukan arah politik kedepannya seperti apa. Dan kami masih sangat yakin karena sekali lagi, walaupun mungkin tadi dikatakan oleh Prof. Ege PKB-nya jalan-jalan, itu pun jalan-jalannya sudah dibicarakan antara Gerindra dengan PKB, bukan istilahnya jalan sendiri tanpa pemberitahuan, karena tentunya sudah ada piagam kesepakatan, sudah ada yang ditandatangani hitam di atas putih, dan itu sudah selalu disampaikan bukan hanya dari Gerindra, tapi juga selalu disampaikan oleh PKB. Dan kami melihat bahwa apapun dinamika yang terjadi dengan naik turunnya survei adalah hal yang biasa. Itu hal yang justru bisa kita yakinkan itu akan terjadi, dan sangat tergantung juga lembaga survei yang mana, itu ambil sampelnya di mana, kejadiannya pas kapan, ya, apa yang terjadi berapa hari sebelumnya, itu pasti akan ada efek-efeknya, dan ini akan terus terjadi sampai tahun depan. Jadi kami mendapatkan arahan yang pasti, yaitu bahwa Gerindra sudah pasti mencapreskan Pak Prabowo. Ini tinggal menantikan koalisinya, istilahnya apakah tetap hanya Gerindra PKB atau akan ada beberapa partai lain yang akan terus bergabung. Inilah yang dimaksud dengan bahwa komunikasinya bukan hanya jalan-jalan, tapi komunikasinya nih masih sangat lancar, masih sangat dinamis, dan apapun masih bisa terjadi. Jadi Prof. Ege bukan jalan-jalan untuk berpisah, Prof. Jadi ternyata mau nambah anggota yang lain, Prof. Ya, bisa juga, tapi saya pernah dengar nih, nggak apa-apa Saras, biar pemirsa juga mendengar bahwa ada pertimbangan juga Bung Deddy dan Pak Andre, bahwa kalau ingin betul-betul langsung dapat kotel efeknya, katanya Golkar dengan PKB mendingan gabung gitu. Kan otomatis, maksudnya masing-masing presiden, wakil presiden, lebih langsung untuk dapat kotel efeknya dan menambah, kan, tujuannya menambah jumlah kursi di DPR gitu. Karena tadi kan biar bagaimanapun Gerindra sudah nomor 2 sementara di DPR. Nah, Golkar dan PKB juga ingin besar. Toh nanti siapapun yang menang akan dapat 4 menteri lah masing-masingnya kurang lebih. Ya. Jadi ada informasi itu ya, Prof, ya? Jalan-jalan ini harus dicermati juga. Nah, karena maaf Bu Saras, kami kan tidak melihat piagam hitam putihnya, belum lihat gitu ya. Masih ada lah di sana gitu ya. Apa tempatnya di mana, bukan batu tulis, pasti di satu tempat lain gitu. Nah, pasti ada piagamnya.
Nah, mudah-mudahan ini nanti betul-betul bisa menjadi 3 atau 4 pasang yang luar biasa. Oke, ini kira-kira kalau partainya Bang Andreas Hugo Parera nih mungkin yang paling santai karena satu sudah punya golden ticket, jadi ada yang mau nambah atau mau nggak mungkin ngurangin ya, mau nambah, mau datang bergabung juga nggak masalah sehingga kemudian bisa fokus untuk menggerakkan mesin partai, mengatrol elektabilitas Ganjar Pranowo, atau ada hal lain yang juga bergejolak di dalam atau di internal PDIP sendiri pasca P3 ya menyatakan juga mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai baca pres. Ya, Fisti, tadi Prof. EG tadi mengomentari sekaligus menyimpulkan itu di bagian akhir tadi. Jadi seperti tadi Prof. EG sudah juga membuat kesimpulan sementara lah paling tidak. Dan Mbak Saras tadi juga menyampaikan bahwa ya di politik ini kan semua kemungkinan itu masih bisa terjadi kan. Jadi ya gini Presiden, kalau kita lihat konstelasi hari ini kan ya dari 3 nama ini ada Pak Mas Ganjar, ada Pak Prabowo, ada Pak Anies. Ya ini kan sejak 2 tahun lalu bahkan 3 tahun lalu ini kan sudah muncul ke permukaan gitu. Nah terakhir dengan Pak Ganjar dideklarasikan secara resmi, ya kalau kata teman saya Adian, ya dulu Pak Ganjar belum dicapreskan, dideklarasikan, ya surveinya udah tinggi gitu. Apalagi kalau setelah dideklarasikan gitu, pasti akan naik terus gitu. Nah, tapi survei itu kan selalu dinamis gitu, selalu dinamis. Tapi yang saya lihat satu hal yang positif, artinya dialog-dialog di antara para ketua partai, pimpinan bersama dengan Pak Jokowi itu menurut saya bagus. Karena apa? Karena sekarang kan kita lihat di dalam perkembangan perjalanan proses menuju 2024 ini ada gagasan-gagasan besar yang sudah muncul ke publik, yaitu ya ada yang menghendaki atau menyebut dengan tagline perubahan yang antitesa terhadap Pak Jokowi. Ada kelompok yang jelas menyatakan bahwa kita ingin melanjutkan apa yang legacy yang sudah atau proses perjalanan bersama yang dibangun bersama Pak Jokowi dengan ya kabinetnya, dengan menteri-menterinya, dengan teman-teman yang ada di dalam kabinet untuk melaksanakan bersama rakyat, melaksanakan proses pembangunan yang sudah berjalan. Nah itu gagasan besar yang ada sekarang ini gitu. Yang saya perhatikan, yang kita semua perhatikan ada di publik. Nah, saya kira kerjasama di dalam membangun suatu kebersamaan untuk satu tujuan yang sama harus diawali dengan gagasan besar ini gitu. Dan kalau gagasan besar itu disepakati bersama, saya kira bagaimana implementasi soal ya siapa capres, siapa cawapres, nah itu bisa dibicarakan lebih ya implementatif ke bawah. Termasuk sampai dengan yang tadi Prof. EG sampaikan gitu. Tapi bagaimana ini sebagai suatu gagasan ini diwujudkan dengan suatu komitmen yang sama di antara ya tentu di sini adalah para pengambil keputusan dan dalam hal ini ya para pimpinan partai bersama dengan presiden. Yang kemarin saya kira apa yang dilakukan itu suatu hal yang ya terlepas dari orang mengatakan bahwa cawe-cawe itu menurut saya cawe-cawe itu kan punya arti yang positif gitu. Terlibat untuk ikut menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dan itu menurut saya bagus gitu. Dan ya apa yang dibicarakan di dalam itu kan substantif untuk kebaikan dan politik kebaikan untuk kepentingan bangsa dan negara. Oke, Bang Andreas, kita lanjutkan obrolan kita, tapi kita harus jeda sejenak untuk mendengarkan azan maghrib buat wilayah Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.